teman-teman semuanya, saat ini saya masih berada di salah satu hotel, yaitu di Conrad Hotel. Sebelum saya cari makan siang, ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana supaya menjalankan bisnis Tian ini sukses. Ada jalan yang harus kita tempuh, atau ada satu petunjuk di mana sukses itu tidak hanya karena bisnis Tian sini tidak hanya menjual produk, teman-teman, sehingga memang bisnis Tian ini ada sistem yang harus kita lakukan atau kita ikuti, ya. Salah satunya adalah parameter bisnis One Vision. Nah, dalam parameter bisnis One Vision itu adalah salah satunya yaitu tentang ada 3 prinsip dasar, 7 langkah sukses, dan 7 kebiasaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah sukses. Apa itu 7 langkah sukses? Langkah sukses yang pertama adalah impian dan sikap. Pada umumnya begitu manusia dilahirkan, ya, mayoritas di dunia ini manusia pasti mempunyai apa yang disebut dengan impian. Sebagai contoh, pada saat masih kecil, impian kita ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi insinyur, atau mungkin arsitek, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, seperti juga bahkan mungkin ada yang mempunyai impian ingin jadi seorang presiden. Nah, impian-impian itu pasti bisa dicapai dengan adanya tentunya pendidikan, ya. Walaupun sebenarnya pendidikan itu juga tidak education atau pendidikan itu tidak saya katakan tidak harus ditempuh dengan di sebuah sekolah atau secara formal, karena sekarang sudah banyak sekali pendidikan-pendidikan yang melalui edukasi yang dimana otodidak itu. Oke. Selain impian ini juga harus diikuti yang disebut dengan sikap. Nah, bagaimana impian ini bisa menjadi salah satu impian ini bisa terrealisasi atau terwujud? Pasti dengan sikap-sikap yang positif. Nah, sikap positif antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satunya sebagai contoh, seorang pelajar bagaimana supaya bisa menjadi mahasiswa yang terbaik, tentunya apa? Harus mempunyai sikap positif, yaitu belajar. Nah, kemudian ada juga salah satu impian di mana seorang anak ingin membahagiakan orang tuanya, misalnya ingin memilikan mobil, atau mungkin ingin menaikkan haji ke tanah suci Mekah, misalnya. Itu adalah salah satu impian seorang anak terhadap orang tua. Nah, ini pun harus bagaimana caranya? Yang jelas ya harus bekerja dengan baik, ataupun juga dengan cara menabung seperti itu. Nah, ini adalah sebagai contoh salah satu sikap, ya, atau sikap positif. Ya. Baiklah, yang kedua ini apa? Yaitu pakai produk. Dalam bisnis Tian, jelas kita harus menggunakan produk. Sebagai joint member Tian atau sebagai distributor Tian, kita harus menggunakan produk TNC. Banyak produk yang bisa kita konsumsi, yaitu produk kesehatan, untuk ada detox, ada yang jelas produk ini adalah sangat baik sekali untuk membantu imunitas sistem tubuh kita. Selain itu juga ada produk-produk kecantikan dan sebagainya, ya. Dalam masalah produk ini juga sering saya bahas sebetulnya produk Tian, ya, seperti itu. Kemudian selain kita itu harus menggunakan produk Tian, ini jelas kita harus membuat daftar nama, ya. Yang ketiga adalah daftar nama. Daftar nama bisa dicari mungkin melalui teman-teman kalian, atau melalui sekarang sudah bisa mencari daftar nama sangat cepat, ya, melalui sosial media, entah itu Instagram, Facebook, bahkan melalui YouTube juga, ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Banyak sosial media yang lain seperti itu, atau WeChat, atau mungkin juga website dan sebagainya. Itu adalah salah satu daftar nama. Nah, selain itu juga yang nomor 4, setelah Anda mempunyai daftar nama, ini paling tidak Anda harus punya janji temu atau membuat janji temu. Janji temu itu bisa di mana saja, karena berhubung ini masih pandemi. Ini juga janji temu juga tidak bisa dilakukan secara intens, ya, tetapi paling tidak yang disebut dengan meeting offline atau one on one, misalnya kita punya janji temu sebelum pandemi, janji temu bisa dilakukan misalnya datang salah satu rumah ke rumah yang lain.
pada saat istirahat jam kantor, atau mungkin bisa juga karena sibuknya pekerjaan yang dilakukan, bisa juga 1 minggu sekali. Nah, janji temu ini bisa dilakukan dimanapun Anda berada, bisa mencari tempat di restoran atau di tempat-tempat yang lain yang kira-kira merasa nyaman untuk mengadakan janji temu. Kemudian selain janji temu, ini juga setelah Anda bertemu dengan customer Anda atau klien Anda atau prospek Anda, di sini disebut sebagai prospek ya, Anda perlu mengadakan presentasi. Nah, presentasi itu apa saja? Yang jelas presentasi adalah masalah bisnis TNC. Bagaimana cara menjualkannya, apa manfaat produk, bagaimana cara mendapatkan bonus dan sebagainya. Ini adalah salah satu presentasi tentang bisnisnya, seperti itu. Setelah Anda menjelaskan tentang bagaimana tentang keunggulan produk, keunggulan bisnis TNC ini, Anda perlu juga tindak lanjuti. Karena apa? Bisnis ini akan berkembang apabila Anda follow up atau tindak lanjut. Mungkin ada orang yang hanya beli kalsium, itu sudah habis, bulan depan Anda bisa telepon beliau kembali, apakah kalsiumnya sudah habis ataukah mungkin membutuhkan produk yang lain. Nah, ada juga customer yang juga ingin menjual produknya, Anda bisa menanyakan apakah stok produk Anda sudah habis, apakah Anda perlu belanja kembali dan sebagainya. Ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut juga bisa dilakukan dengan cara telepon beliau kembali atau mengadakan follow up janji temu yang lain, seperti itu. Bisa juga dengan secara relax, mungkin ngopi bareng dan sebagainya, atau mungkin bisa juga diajak ke tempat lain di mana istilahnya antara customer dengan, atau bisa juga di sini disebut sebagai upline dan downline. Kalau sudah join, maka disebut sebagai downline Anda atau tim Anda, seperti itu, atau bisnis partner Anda. Setelah tindak lanjut, ini tindak lanjut juga dari distributor, downline Anda sendiri, atau mungkin juga referensi dari downline Anda yang lain di situ. Karena kalau bisnis ini sudah misalnya downline si A, seperti itu, Anda juga bisa membantu mengadakan tindak lanjut atau follow up downline Anda yang lain, yang notabene mungkin bukan Anda yang merekrut langsung, tetapi membantu tim Anda yang mempunyai tim di bawah Anda, seperti itu. Kemudian selain tadi yang nomor 6 adalah tindak lanjut, langkah yang ketujuh adalah ini adalah alat bantu. Alat bantu itu apa saja? Alat bantu itu banyak ya, ada buku-buku positif, ada buku Robert Kiyosaki, ada buku yang disebut juga buku-buku positif yang lain ya, yang bisa Anda baca tentang bagaimana multi level bisnis ini bisa berkembang. Kemudian juga ada juga buku positif yang lain yang bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya, atau inspire to other people, seperti itu. Nah, selain itu dalam One Passion ini juga ada Netflix, Starter Pack, atau juga ada yang disebut dengan Basic Pack dan sebagainya. Selain ada alat bantu yang lain, pertemuan ini sangat perlu sekali. Pertemuan ada dua, pertemuan offline dan pertemuan online. Pertemuan online bisa diadakan dengan cara Zoom, atau mungkin bisa dengan cara mempertontonkan video Anda di alat sosial media yang lain, atau melalui Facebook, seperti itu. Ini juga bisa disebut dengan pertemuan online. Nah, kalau untuk offline ini jelas, kalau di One Passion ini ada home meeting, ada one on one, ada juga yang disebut dengan pertemuan OP atau opportunity review, ada juga yang disebut dengan CPM, ada juga yang disebut dengan seminar, bahkan international meeting. Nah, ini adalah bagaimana supaya kita itu bisa sukses di TNC. Terima kasih yang sudah menonton video Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Karena apa? Bisnis ini sangat luar biasa, teman-teman. Saat ini saya masih di Conrad, saya akan makan siang sebentar lagi, mencari makan siang. Thank you so much for watching. God bless to everyone around the world and have a blessed Friday. Thank you.